Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dengan NIM 124034040, kelas 2B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana setelah saya menjelaskan materi ini dengan harapan kita mampu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan juga dapat membentuk sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional dan sarana pembentukan jati diri bangsa. Baik, langsung saja kepada materi. Pertama-tama ada yang namanya bahasa dan berbahasa Indonesia yang baik. Nah, apa sih berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, berbahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai konteks atau pembicaraan atau penulisan. Nah, dan berbahasa Indonesia yang benar itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Indonesia. Contoh berbahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya nih, lo ngerjain tugas sama siapa. Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat yang baik dan benar jika digunakan oleh seseorang dengan orang lain yang akrab dan sebaya. Menjadi tidak baik dan jelas dan tidak benar jika digunakan oleh mahasiswa kepada dosennya. Yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik. Yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya baik saja, bukan hanya benar saja, apalagi yang tidak baik dan tidak benar. Nah, selanjutnya bahasa yang baik. Apa sih bahasa yang baik? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya nih, dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab, yang tidak terlalu terikat oleh patokan. Dalam situasi resmi dan formal seperti dalam kuliah, dalam seminar, dalam sidang DPR, dan dalam pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Nah, dan apa sih bahasa yang benar? Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara.
Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang didapat digunakan sesuai situasi yang berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Dan yang ketiga, ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Dan yang terakhir, ragam akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan bahasa yang benar? Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya nih, dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan nggak gampang. Nah, selanjutnya, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang selanjutnya, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis atau dan bukan abis, serta kelau dan bukan kalau, kalau dan bukan kalau. Penggunaan kalimat secara aktif di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Nah, selanjutnya, apa sih contoh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalnya dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Contoh lain daripada Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.